saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu tema, yaitu memahami kasih karunia Allah. Jadi tema memahami kasih karunia Allah. Mengapa kita perlu belajar tema ini? Karena ada dua alasan. Yang pertama adalah karena agama Kristen itu adalah agama kasih karunia. Jadi agama Kristen sekali lagi adalah agama kasih karunia. Kita agak berbeda. Di sini karakteristik Kristen. Kita agak berbeda dengan hormat tentunya kepada agama lain, bahwa kita ini agama kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kasih karunia Allah. Nah, tapi kemudian saudara-saudara, mengapa kita perlu belajar tema ini? Karena seringkali ada sikap yang salah tentang kasih karunia Allah. Nah, sikap yang salah ini bisa dua blok, blok kiri, blok kanan. Blok kiri itu adalah sikap yang anti kasih karunia. Jadi sikap yang anti kasih karunia. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dengar kata kasih karunia, dia langsung marah, dia langsung bermusuhan, langsung antipati. Jadi dia, ini tidak, kita, ini semua karena kita. Kita ini selamat karena kita melayani karena kita. Prestasi yang saya dapatkan karena kita. Jadi dia sangat mengandalkan dirinya sendiri dan terkesan anti kasih karunia. Sementara blok yang lain adalah orang yang hyper grace istilahnya. Kasih karunia yang berlebihan, kebablasan. Akhirnya apa? Akhirnya dosa itu dianggap sesuatu yang sepele. Dosa dianggap sesuatu yang biasa. Dengan mudah dia berkata, kalau berbuat dosa minta ampun, selesai. Dengan mudah dia berkata bahwa kalau bikin dosa minta ampun, betul, itu kebenaran yang tidak salah. Tetapi tidak harus diucapkan dengan sangat mudah. Itu seperti seorang anak yang diberikan handphone mahal, kemudian dia pecahkan, dia buang handphone tersebut dan berkata begini, kalau misalnya saya buang nanti minta papa beli. Meskipun ayahnya atau orang tuanya ini punya banyak uang, tetapi saya rasa orang tua akan tidak senang dengan sikap anak seperti itu. Meskipun Tuhan kaya kasih karunia, tetapi Tuhan tidak senang dengan sikap orang yang memandang remeh kasih karunia. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah dua sikap seperti itu, sikap anti di sisi lain dan sikap yang kebablasan di sisi lain, maka saya rindu kita semua belajar tentang kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mulai dengan membaca kitab Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Mari kita berdiri, Bapak Ibu di rumah masing-masing juga bisa berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada harapan dari Rasul Paulus yang sudah kita baca dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19, supaya kita bisa belajar mengenal kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa sih kasih karunia Tuhan itu, sehingga Rasul Paulus katakan kasih karunia Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Maksudnya adalah kasih karunia itu tidak sama persis dengan apa yang kita pahami dalam konteks dunia. Pengetahuan itu kan saudara-saudara adalah hasil
analisa hasil penelitian seseorang tentang apa yang terjadi. Misalnya pengetahuan ilmiah, berarti orang itu melihat apa yang ada di sekitar, apakah itu fenomena alam atau fenomena sosial, dan kemudian ketika dia melihat dari hasil penelitian atas fenomena alam atau sosial tersebut, atau mungkin fenomena psikologis, maka dia mengambil satu rumusan, satu kesimpulan, dan itu disebut sebagai pengetahuan. Jadi pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang biasa kita tahu itu adalah hasil rumusan atau hasil kesimpulan dari apa yang kita amati. Jadi kita amati lewat panca indera, tentunya lewat mata melihat, telinga mendengar, hidung membaui, kemudian ada lidah mengecap, kemudian ada kulit meraba. Nah, dari semua informasi-informasi tersebut diolah di otak, kita buat kesimpulan, kita buat rumusan. Nah, itu ada rumusan di bidang sains, rumusan di bidang sosial, rumusan di bidang psikologis. Nah, itu jadi sebuah pengetahuan manusia. Nah, Alkitab katakan bahwa kasih karunia Allah itu melampaui segala pengetahuan, artinya bahwa kita akan kesulitan untuk menyamakan pengetahuan tentang kasih karunia Allah dengan semua pengetahuan yang sudah kita rumuskan selama ini di dunia. Karena itu saudara-saudara, andalan kita adalah kita perlu mendapatkan informasi dari Alkitab, amin. Kita perlu Roh Kudus pimpin, amin. Sehingga kesimpulan kita tentang apa itu kasih karunia Tuhan itu tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan dulu di bagian pertama ini apa itu kasih karunia Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Apa itu kasih karunia Tuhan? Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ambil satu arti pertama, dimensi pertama dari kasih karunia. Apa itu? Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Haleluya. Jadi apa itu pemberian cuma-cuma? Pemberian yang tidak didasarkan pada usaha, yang tidak didasarkan pada pekerjaan seseorang. Kalau misalnya seorang karyawan kerja di toko, kemudian pimpinannya berikan salary, berikan gaji, maka itu bukan kasih karunia, karena apa yang diterima oleh karyawan tersebut merupakan hak dia. Dia bekerja keras banting tulang, kemudian dia dapatkan gaji. Seorang ASN kerja di pemerintah, dia bekerja, dia punya standar, harus kerja setiap hari 8 jam mungkin. Kemudian dia setiap minggu dia harus 40 jam seminggu, kemudian ada target-target. Ketika dia dapat gaji, maka itu bukan kasih karunia, itu adalah gaji. Nah, kasih karunia bukan gaji. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Itu arti pertama dari kasih karunia. Yang kedua, saudara-saudara, kita buka dalam Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan itu kan kasih karunia. Dan ternyata saudara-saudara, kasih karunia Tuhan ini sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara-saudara, menarik kata kerelaan kehendaknya ini. Kalau lihat terjemahan asli, mungkin sedikit memperhatikan terjemahan bahasa Inggris, according to the good pleasure of his will. Saudara-saudara, terjemahan bahasa asli ini kurang lebih, ini kata kerelaan kehendaknya ini artinya kesenangan Tuhan. Saudara pernah dengar kata pleasure? Apa itu pleasure? Pleasure itu seperti berwisata ya. Nah, jadi orang misalnya ke mana? Ke Bali misalnya. Pleasure ke Bali itu bahasa dulu itu. Pleasure ke Bali misalnya. Oh, pleasure ke pantai kalau misalnya sederhana di sekitar kita. Oh, sekarang kan orang suka sekali mau ke tempat wisata.
Karena physical distancing, orang harus dari rumah. Jadi sekarang orang work from home, ibadah dari rumah, kemudian belajar dari rumah, dan berwisata juga dari rumah. Ada orang yang setiap hari mungkin dia buka tempat-tempat wisata, destinasi wisata di handphonenya, di YouTube. Jadi dia lihat lewat YouTube. Oh di Amerika begini, oh di Tiongkok begini, oh di Italia begini. Ada tiket gratis ke Italia sekarang, kalau saudara mau sudah bisa datang ke GPD DTC. Plesir itu kan orang berwisata, orang cari apa? Cari hiburan. Saya mau sampaikan, kasih karunia Tuhan dalam bahasa aslinya bisa punya arti bahwa Tuhan memberikan sesuatu itu menjadi sukacita Tuhan, senangnya Tuhan. Haleluya. Ada orang tua kalau misalnya anak minta uang kan begini, "Ma, minta uang." Berarti mamanya kasih tidak dengan sukacita. "Bos, boleh mau bapak pinjam?" "Ngana bapak pinjam terus." Itu kan berarti kasih dengan tidak sukacita. Tapi Tuhan, kasih karunia Tuhan, dia memberikan dengan apa? Sukacita. Katakan amin saudara. Dia memberikan keselamatan kepada kita dengan sukacita. Dia memberikan kesehatan kepada kita dengan sukacita. Dia memberkati kita dengan sukacita. Jadi bukan hanya dia memberikan sukacita kepada kita, tetapi Tuhan bersukacita ketika memberkati kita. Tuhan bersukacita ketika dia menyelamatkan kita. Meskipun itu tidak gampang, tetapi Tuhan bersukacita ketika menganugerahkan sesuatu kepada manusia. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, yang ketiga, kasih karunia Tuhan yang pertama cuma-cuma, yang kedua sukarela, Tuhan berikan dengan senang hati. Kemudian yang ketiga, kasih karunia itu merupakan pemberian terbaik. Haleluya. Pemberian terbaik. Kalau saudara baca kitab Kejadian tentang penciptaan, ini kan waktu Tuhan menciptakan alam semesta, iya kan? Itu kan kasih karunia Tuhan. Pemberian Tuhan kepada siapa? Kepada alam semesta, kepada manusia. Kalau saudara baca kisah tentang penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1, saudara akan menemukan di sana ada 7 ayat di mana Tuhan menciptakan alam semesta dengan kualitas yang terbaik, standarnya excellent. Misalnya Kejadian pasal 1 ayat 4, misalnya Kejadian pasal 1 ayat 4. Dikatakan begini saudara-saudara. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya kan? Jadi Tuhan menciptakan hari pertama kan apa? Allah menciptakan terang. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Tuhan ada quality control. Dia evaluasi. Oh baik. Kemudian ayat lain. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kenapa kita terpesona kalau ke pantai? Sedangkan kita ke pantai Pal saja, wah memang indah sekali itu pantai Pal. Pasir putih, kemudian warna air yang kehijau, kebiruan, kesulitan saya untuk mengungkapkan warnanya dengan tepat. Saya lihat juga, ya itu berwisata via YouTube. Saya lihat juga ada pantai-pantai yang eksotis di dunia. Wah, hebat. Suasana pantai di Maldives itu, meskipun saya orang pantai, bagi saya pantai itu bukan tempat wisata. Pantai itu adalah tempat tinggal, tapi kalau saya lihat itu beberapa pantai yang sudah ditata seperti di Flores, di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Maldives. Hebat itu. Kenapa? Ya karena Tuhan ciptakan itu baik. Sehingga ketika Tuhan ciptakan itu baik, saudara-saudara, jadi kita saja, memang mantap, luar biasa.
ketika Tuhan ciptakan lautan, ketika Tuhan ciptakan pantai. Ini kan darat, laut, hebat Tuhan ciptakan. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara pernah makan buah? Dan kemudian, memang mantap ini buah perasa. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan baik. Ada buah yang enak karena asamnya. Ada buah yang enak karena manisnya. Ada buah yang enak karena perpaduan rasanya. Ada yang bilang begini, ini mangga ini kurang manis. Teman saya bilang begini, makan gula supaya tidak ada asamnya. Tetapi kenapa kita suka makan mangga misalnya? Karena ada manisnya, ada segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah berbiji. Tuhan, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon buah-buahan. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan kita bisa lihat bunga. Saudara-saudara, kalau kita ke taman kita terpesona dengan bunga. Saya tidak pernah pergi ke Belanda, tapi saya lihat di Belanda ada waktu katanya bunga tulip mekar. Saya tidak pernah pergi ke Jepang, tapi saya lihat di Jepang ada bunga apa itu? Ya, sakura. Mirip dengan kue sakura, tapi bedanya kalau bunga sakura warna merah muda, kalau kue sakura warna coklat. Baik Tuhan ciptakan. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Apa ini? Bintang-bintang. Karena itu ada orang-orang yang gunakan teleskop dan mengamati bintang-bintang karena fenomena bintang-bintang di malam hari, wah, menakjubkan. Apalagi kalau kita ada di tempat yang tidak ada polusi. Kemudian waktu itu tidak ada bulan, kita lihat, aduh, bintang-bintang sungguh cantik. Kalaupun ada bulan, bulannya sungguh cantik, sungguh menarik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Haleluya. Ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, binatang-binatang, burung-burung. Baik, burung cendrawasih, saya pernah melihat ada burung cendrawasih yang diawetkan. Oh, sangat indah, sangat cantik burung itu. Saudara-saudara, ini burung unik. Ada burung pinguin, tidak bisa terbang. Ada burung elang yang jago sekali terbang. Apa ya? Raja Wali ya, elang Raja Wali jago terbang. Saudara-saudara, luar biasa. Makhluk hidup di laut, ada ikan paus, luar biasa Tuhan ciptakan. Saudara mungkin bertanya, kenapa ini pendeta bicara-bicara tentang itu? Saya ingin mengajak kita untuk memahami kasih karunia Tuhan. Ayat 25, saudara-saudara. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Haleluya. Binatang-binatang liar. Saudara pernah lihat apa? Pernah lihat beruang kutub. Oh, gagah itu beruang kutub. Itu kalau jadi binatang peliharaan saya taruh 3 di depan rumah. Ada macan tutul. Hebat, memang luar biasa. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ini manusia Tuhan ciptakan juga baik. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Pemberian Tuhan cuma-cuma. Pemberian Tuhan sukarela, Tuhan berikan dengan senang hati. Dan pemberian Tuhan diberikan dengan kualitas terbaik. Tuhan berikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Malu saudara-saudara kalau kita berikan sesuatu yang asal-asalan dengan Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik.
Nah sekarang pemberian yang cuma-cuma, pemberian yang sukarela, pemberian yang terbaik ini, pemberian yang diberikan kepada siapa? Pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak. Roma pasal 5 ayat 6, coba saudara baca. Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Tuhan. Saya sudah uraikan tadi, pemberian Tuhan itu cuma-cuma. Pemberian Tuhan itu dengan senang hati Tuhan kasih. Pemberian Tuhan itu the best, kualitas terbaik. Tetapi persoalannya, arti berikutnya ini sungguh mempermalukan kita. Tuhan berikan itu kepada orang-orang durhaka. Haleluya. Haleluya. Durhaka itu bagaimana? Durhaka ini orang-orang tidak tahu terima kasih. Orang-orang yang gampang lupa kebaikan Tuhan. Orang-orang kalau misalnya marah, tidak pusing Tuhan ada di sekitar kita. Jangankan saudara, saya merasa malu kalau misalnya melihat hal ini. Misalnya kita kan, Roh Kudus ada dalam kita. Amin saudara-saudara. Roh Kudus ada dalam kita. Tapi kalau kita marah, kita tidak pusing Roh Kudus dalam kita. Kita bicara tanpa kontrol. Kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan. Kita tidak, kita mengabaikan, dia ada di dalam kita. Saudara bisa tidak? Saudara, ada Presiden Jokowi di samping, kemudian anak saudara bikin salah, atau tetangga saudara bikin salah, saudara marah-marah. Meskipun ada Pak Jokowi, diam kamu Pak Jokowi. Minta maaf Pak. Ini kadang-kadang keluarga pendeta itu keluarga yang penuh dengan, saudara definisikan sendirilah. Suami istri, gembala sama ibu gembala agak bertengkar dalam kamar. Selamat pagi Om. Datang jemaat. Pagi Om. Oh Bro, mari ada tamu. Sama juga dengan jemaat. Iya kan? Jemaat suami istri bertengkar, datang pendeta. Mah, bikin kopi ya untuk pendeta. Padahal ada yang tertawa agak lain, ini berarti ada pengalaman yang terjadi. Bayangkan saudara-saudara, kita menghargai pendeta, kita menghargai jemaat ya. Roh Kudus ada dalam kita. Betul? Roh Kudus ada dalam kita. Tapi kalau kita marah, kalau kita maraju kata orang Manado, bahasa Inggrisnya ngambek saudara-saudara. Kita tidak pusing Roh Kudus ada dalam kita. Saya pikir saudara-saudara, jangan dulu bicara saudara. Dalam perjalanan hidup saya, jangankan dulu, sekarang saja sudah dalam Tuhan, kadang-kadang saya menjadi orang durhaka. Coba ada orang tua kita misalnya, ada sekarang, kita kan malu, misalnya adik kakak bertengkar. Tapi kadang-kala kita lupa ada Roh Kudus dalam kita. Haleluya. Pemberian yang saya katakan ini yang keempat, pemberian yang luhur. Apa itu luhur? Luhur itu artinya mulia. Kenapa disebut mulia? Karena diberikan kepada orang yang tidak pantas, tidak layak untuk menerima pemberian itu.
Tuhan kasih kesehatan kepada siapa? Kepada orang yang tidak tahu jaga kesehatan. Tuhan, berikanlah hamba-Mu kesehatan. Dia saja tidak jaga kesehatan. Makan seenaknya. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Aduh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara-saudara, ya kita memang ada dua fase. Fase sebelum bertobat, fase setelah bertobat. Oke lah, Tuhan itu mati di kayu salib bagi orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang tidak menerima Tuhan, orang-orang yang murtad dengan Tuhan. Iya, sekarang saya bicara kepada orang-orang yang bertobat. Saya mau bicara kepada pelayan-pelayan Tuhan, saya mau bicara kepada jemaat Tuhan, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, saya sendiri termasuk di dalamnya. Berapa banyak kali kita tidak setia kepada Tuhan, Dia setia. Wah, hebat itu Tuhan. Berapa banyak kali ketika mau melayani kita seperti dipaksa. Terpaksa melayani, tetapi Tuhan masih setia. Wah, hebat itu Tuhan. Ada orang datang beribadah karena terpaksa. Kemudian ketika dia beribadah yang penting sudah beribadah. Tetapi aneh, Tuhan masih berkati orang seperti itu. Ada teman saya bilang begini, kalau saya jadi Tuhan sudah mati semua orang ini saya ramas. Tetapi Tuhan bukan dirimu, temanku. Tuhan masih bisa memberkati orang yang datang beribadah dan sementara firman dia tidur. Sementara firman dia tertidur. Sepanjang firman dia tertidur dalam roh. Tetapi saat doa berkat dia mengangkat tangan. Dia menyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang tidur sementara khotbah. Bukankah itu pemberian luhur, saudara-saudara? Saya tidak sementara menyindir, saudara-saudara. Tidak. Tadi malam saya doa sambil berlinangan air mata untuk memahami kasih karunia Tuhan ini. Tuhan masih bisa memberkati orang yang datang beribadah. Sementara beribadah dia main HP. Dia balas SMS dengan temannya untuk sesuatu yang tidak penting. Mas bro, apa kabar? Baik. Bikin apa? Bikin segala rupa. Tetapi ketika doa berkat, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memberkati orang yang sementara memuji Tuhan dia main handphone. Bukankah kasih karunia itu luhur? Kalau saya mungkin, ibadah lendak sungguh-sungguh, mendengar firman lendak sungguh-sungguh, melayani le asal-asal. Tapi Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan baik. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Oh haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Oh haleluya. Pemberian yang luhur
terakhir. Pemberian kasih karunia itu pemberian yang dilandasi dengan pengorbanan. Apa itu pemberian yang dilandasi dengan pengorbanan? Pemberian yang dilandasi dengan pengorbanan adalah pemberian di mana orang yang memberikan tersebut, memberikan sesuatu kepada orang lain itu, orang tersebut yang memberi itu sakit. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara tahu, kita semua paham bahwa ketika Allah Bapa memberikan Yesus Kristus putranya yang tunggal, itu bukan hanya diberikan jadi penginjil, bukan hanya diberikan jadi guru kepada manusia, tetapi Tuhan berikan di mana anaknya itu naik ke atas bukit Golgota, kemudian disalibkan bagi saya dan saudara. Itu sakit. Ketika Tuhan menyampaikan kepada Abraham dalam kitab Kejadian satu gunung di tanah Moria, dan persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Besok pagi-pagi benar Abraham bersama Ishak dan bujangnya, pembantunya pergi ke tanah Moria. Pergi ke gunung Moria. Ishak tanya begini di jalan, "Papa, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu api. Di mana anak domba yang akan dipersembahkan?" Si Abraham katakan, "Nanti Tuhan siapkan anakku." Dan ketika saudara di puncak gunung Moria, Ishak sudah diikat. Abraham mau ambil pisau untuk membunuh Ishak. Sebab syarat korban bakaran itu, korban itu harus mati, darahnya tertumpah. Waktu mau dibunuh, Tuhan katakan, "Abraham, tahan." Kenapa Tuhan suruh tahan? Karena Abraham tidak mampu sebenarnya untuk memberikan pemberian itu. Pasti akan ada dampak psikologis yang sangat berat. Ada seorang hamba Tuhan katakan begini, saudara-saudara. Dia menafsir Kejadian pasal 22. Dia katakan begini, sesudah peristiwa Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, sesudah itu ada peristiwa Sarah meninggal, Sarah mati. Dan Alkitab katakan Abraham datang kepada Sarah untuk menguburkan Sarah. Itu hamba Tuhan itu katakan begini, kenapa Abraham datang untuk menguburkan Sarah? Berarti ada kesan Abraham dan Sarah pisah rumah. Ini hamba Tuhan dikatakan begitu. Saya juga masih sementara menyimak tafsiran itu. Berarti Abraham dan Sarah itu pisah rumah karena Abraham datang untuk memakamkan istrinya. Nah, ini hamba Tuhan berkata begini, kenapa Abraham sepertinya pisah rumah dengan Sarah? Ini hamba Tuhan katakan, ada kemungkinan Sarah marah ketika Abraham, "Mi, besok saya bawa Ishak ya. Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Oh, ke tanah Moria. Mau jalan-jalan, mau lihat apa? Oh, lihat gunung Moria. Mau bikin apa? Saya mau bikin Ishak jadi perkedel ya. Saya mau jadikan Ishak jadi korban bakaran." Saya mau tanya saudara-saudara, mama marah tidak kalau misalnya anak-anak dibawa papanya? Sedangkan anak-anak dibawa papanya, "Mah, saya bawa anak." Kenapa? Masuk sekolah Alkitab. Belum tentu langsung diiyakan. Betul ya? Ini bawa untuk jadi korban bakaran. Ini hamba Tuhan, saya pikir mungkin saja si Sarah marah. Ini papi, ini anak yang ditunggu sekian tahun, 25 tahun ditunggu untuk anak perjanjian ini. Kenapa harus dibawa jadi korban bakaran? Tuhan tahu perasaan Sarah, Tuhan tahu perasaan Abraham. Dan Tuhan tahu untuk mempersembahkan anak kepada Tuhan pencipta, pemilik, itu sulit. Tetapi aneh Tuhan, ajaib, amazing grace. Kenapa? Karena Tuhan yang mulia itu, Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang durhaka, kata firman Allah tadi. Saya mau kasih kesimpulan.
Saya akan lanjut sebentar di ibadah kedua untuk bicara tentang memahami kasih karunia Allah. Pagi ini saya hanya konsentrasi untuk menyampaikan 5 hal tentang kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Pemberian cuma-cuma. Apa itu kasih karunia Tuhan? Pemberian yang diberikan dengan senang hati. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan adalah pemberian terbaik yang diberikan Tuhan kepada manusia. Apa itu kasih karunia? Pemberian yang luhur. Dan apa itu kasih karunia? Pemberian yang dilandasi oleh pengorbanan dari Tuhan. Saudara-saudara, memahami saja ini seharusnya membuat kita sadar. Seharusnya membuat kita sadar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memiliku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dari awal, ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memiliku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Mari kita berdiri sama-sama. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan daku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan daku, oh Engkau
alasan selama ku hidup. Jemaat saja, Yesus pegang. Haleluya, haleluya. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saya minta 2 orang tim pastoral untuk datang ke depan. Haleluya. Saudara-saudara, tadi malam ketika saya merenungkan kebenaran firman untuk disampaikan kepada kita semua, saya merasa bahwa, oh Tuhan, memang luar biasa kasih karunia-Mu. Betapa luhur kasih karunia-Mu. Betapa mulia kasih karunia-Mu. Engkau berikan kasih karunia-Mu bagi orang-orang yang tidak layak. Selama ini saya berpikir bahwa orang-orang yang tidak layak itu adalah orang-orang yang belum bertobat. Tetapi setelah saya pikir-pikir kembali, saya yang sudah bertobat ini, saya yang sudah hamba Tuhan ini, banyak kali saya punya kehidupan yang tidak layak. Saya sering kali, sepertinya Tuhan tidak ada di samping saya. Ketika kita tidak beriman, padahal Tuhan yang maha besar itu sanggup menolong kita, bukankah kita mengabaikan Tuhan? Ketika kita tidak peduli dengan setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap pikiran-pikiran kotor yang mungkin ada dalam pikiran kita, padahal Roh Kudus itu ada di dalam kita, betapa kita jadi orang yang durhaka. Ketika kita melayani Tuhan sambil hitung-hitungan, maka sebenarnya kita menjadi orang yang durhaka. Haleluya. Tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik. Betapa luhur kasih-Mu Tuhan, luhur anugerah-Mu. Luhur anugerah-Mu Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dimanapun engkau berada, saudara-saudara, sembah Tuhan dulu, sembah Tuhan. I once was lost, but now was blind, but now I see. Amazing grace, so sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Roh Kudus, Engkau jamah setiap umat Tuhan untuk memahami betapa luar biasanya anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan otoritas yang Tuhan berikan, hamba-Mu ini tabiskan sakramen perjamuan Tuhan yang akan kami ikuti bersama, karena Tuhan sudah menguduskan kami semua, menguduskan roti dan anggur yang akan kami nikmati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih yang luhur, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
depan. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidup. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, oh, oh. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, haleluya, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa membaca ayat firman di roti yang sudah diberikan kepada saudara-saudara. Saya ingin baca ayat firman di roti saya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ternyata untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada manusia, Tuhan kita harus melalui proses tersakiti
Jangan sia-siakan kasih karunia. Angkat rotimu, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, oh Tuhan benar. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan. Jemaat saja, karena kasih. Siapakah kita? Siapakah saya Tuhan? Terlalu banyak anugerah yang Kau berikan bagiku Tuhan. Terlalu banyak anugerah keselamatan, anugerah kesehatan, keluarga yang baik. Engkau berikan kepadaku Tuhan, makanan, minuman setiap hari, rezeki, berkat. Oh terlalu banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terindah. Sekali lagi jemaat saja. Karena kasih-Mu, amin, yang selamatkanku, menyucikan. Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Di tengah situasi yang sulit Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbananmu, Maha mulia, amin, dan terindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Biar Roh Kudus meneguhkan iman kita. Biar Roh Kudus memberikan sukacita saat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus mulai menolong kita ketika engkau ada persoalan. Roh Kudus jamah engkau. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan di hadapan-Mu bahwa tidak ada kekuatan manusia yang cukup dapat diandalkan dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu keperluan umat-Mu di rumah atau di gereja.
Hamba-Mu juga kalaupun tahu tidak punya kuasa untuk menolong umat, tetapi hamba-Mu yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, untuk menolong, untuk memulihkan, untuk memberikan penguatan kepada umat-Mu. Sehingga setiap umat Tuhan yang beribadah, hamba-Mu yakin telah menerima jamahan Tuhan, telah menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Jemaat Tuhan juga yang ada di rumah akan menyelesaikan ibadah dengan penuh syukur kepada Tuhan yang baik. Kami terus berdoa untuk negara kami. Negara ini Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Bahkan kami lihat ada banyak pergumulan politik, situasi yang bergolak di belahan dunia yang lain. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami yakin kami adalah pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini, menyelesaikan juga sakramen perjamuan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang baik, yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan terus diteguhkan lewat kehadiran Allah Roh Kudus yang tinggal dalam kita, menguatkan, menghibur, memberi hikmat, memberi sukacita, melengkapi kita dengan semua karunia-karunia jasmani maupun rohani. Kita tinggal dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Dan Tuhan kita dimuliakan melalui hidup kita. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara bisa duduk kembali dan Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang ada di rumah. Dan informasi untuk kita semua,